Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Biar semangat pagi itu maksudnya. Selamat pagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dito Haditya Rifdian. Di sini saya akan mendampingi pemateri. Beliau ini adalah salah satu orang pertama application engineering pertama di Asia Tenggara. Beri tepuk tangan untuk beliau, Bapak Gilang Pradipta. Kepada Bapak Gilang Pradipta, saya persilakan. Beliau ini akan membawakan materi mengenai SolidWorks Electrical. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak buram sebentar. Oke, sudah. Oke, selamat malam semuanya. Oke, ternyata masih pada bangun ya. Oke, kali ini dua pembicara terakhir ya, saya dan terakhir ada Mas Bowi selanjutnya. Sebelumnya tuh udah ada Mas Yudi, sudah ada Mas Nur Hidayat, dan manajer saya Mas Novi sudah menjelaskan banyak sekali fitur yang sangat menarik. Tapi it's all about mechanical, right? Betul? Nah, sekarang saya mau kabur sedikit dari mechanical. Saya mau bahas tentang electrical. Mau tanya dulu, ada di sini yang basicnya electrical engineering 1, 5.000, 7.200. Wah, 7.200. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih banyak. Minta tolong di next. Oke. Agenda kita seperti ini. Jadi pertama saya mau menjelaskan sedikit tentang saya, dan selanjutnya saya ingin menjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan semua sebelumnya yang menanyakan bahwa ini seminar nasional CAD, solusi CAD untuk dunia industri itu seperti apa. Dan saya akan menawarkan solusi untuk electrical di bagian departemen di antara semua perusahaan di Indonesia ataupun di dunia, yaitu yang dibawakan oleh Dassault System, SolidWorks Electrical. Pertama saya mau memperkenalkan diri, lalu yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya traditional process issue atau permasalahan tradisional yang ada saat ini sampai detik ini. Dari pertama ada masalah electrical dan mechanical, lalu sampai detik ini itu permasalahan
seperti apa sih yang ada di dunia industri sampai sekarang, seperti itu. Selanjutnya langsung masuk ke kapabilitas yang kami tawarkan atau yang saya tawarkan, yang The Soul System tawarkan melalui SolidWorks Electrical dengan cara yang canggih-canggihnya sehingga traditional process issue itu sudah tidak lagi ada. Selanjutnya bagaimana siklus ataupun cycle proses yang bisa dilakukan oleh SolidWorks Electrical sehingga yang tadi saya bilang bisa menjawab itu tidak hanya omdo atau om doang. Yang selanjutnya mungkin sesi paling penting, demo. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan SolidWorks Electrical. Kalau misalkan kita tahu slogan SolidWorks itu selalu, mungkin ada yang tahu? Oke, slogan SolidWorks itu selalu easy to use. So that's why I will show you that this kind of software is very easy to use. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah summary. Kita next. Simple tentang saya, tidak mau narsis-narsisan lah ya. Nama saya secara ofisiali saya perkenalkan, nama saya Gilang Pradipta. Saya sampai saat ini masih bekerja di PT Trimedia Persada selaku Value Added Reseller SolidWorks, reseller resmi SolidWorks di Indonesia. Track record saya dengan SolidWorks masih sedikit, masih 4 buah certified internasional. Yang paling terakhir itu yang paling atas yaitu Certified SolidWorks Electrical Support Technician. Ini saya pertama di Northeast Asia. Ceritanya itu simpel sih sebenarnya. SolidWorks Electrical ini baru. SolidWorks Electrical ini baru di launch 2013. Baru di launch tahun ini di Indonesia. Sementara di luar negeri itu sudah launch duluan. Seperti itu. Nah, kenapa saya bisa dapat certified ini? Ceritanya waktu itu saya dikirim jadi TKI sementara di Singapura sama kantor saya, sementara aja lebih diminta untuk training new product. Dan saya itu mechanical engineering. Saya tidak tahu sama sekali tentang electrical. Saya lulusan Polman angkatan 2007, diploma 3 Polman desain engineering. Jadi saya saya itu seorang desainer tapi mechanical designer. Dan sampai sekarang saya masih melanjutkan kuliah saya di Polman juga, diploma 4. Masih tidak dengan electrical engineering, tapi masih ke teknik sistem produksi, production system engineering, tidak ke electrical. Nah, kenapa saya bisa certified? Mungkin ceritanya sih waktu itu di tengah-tengah training, ada 4 hari training, di hari kedua tiba-tiba kita semua technical support se-Asia Tenggara dikumpulkan di kantor The Soul System. Ternyata tiba-tiba ditembak untuk ujian, sertifikasi. Dan alhamdulillah ternyata tidak mempermalukan Indonesia, satu-satunya yang lulus hanya saya saat itu. Terima kasih. Selanjutnya saya certified SolidWorks Plastik. Ini produk baru juga, baru di launch tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin oleh The Soul System. Itu SolidWorks Plastik. Ini solusi simulasi untuk para engineers yang merancang mold. Di situ kita melihat harus tahu bagaimana part yang kita desain ataupun mold yang kita desain, runner yang kita desain ataupun gate yang kita desain itu sanggup mengisi dengan penuh material plastik yang kita berikan, seperti itu. Dan alhamdulillah tidak lagi memalukan, saya orang pertama di Indonesia gitu. Waktu tahun kemarin. Yang selanjutnya masih standar, saya sudah certified technical support dan juga SolidWorks profesional. Mungkin sekilas tentang saya seperti itu. Selanjutnya, oke, ini traditional process issue. Oke, I forgot to bring my thank you. These are the traditional process issue. Jadi ini permasalahan yang sering kali terjadi dan masih sampai detik ini terjadi. Kebanyakan electrical engineering kita tahu, mungkin banyak yang sudah pernah membaca seperti apa bahasanya orang electrical, cacing-cacing seperti itu, terus ada garis-garis 2 dimensi seperti itu ya, betul ya, yang orang electrical tadi ya. Jadi kita melihat itu masih basic 2D CAD. Dan permasalahannya apa kalau basic 2D CAD? Ya, masalahnya kita lihat di sini ada span bom. Karena kita tahu kenapa ada orang electrical, pasti ada orang mechanical. Orang
mekanikal merancang bentuknya secara langsung dari mesin tersebut, for example. Jadi orang elektrikal langsung membuat sistem kelistrikan untuk menjalankan si mesin itu, betul? Nah, seperti itu. Jadi kita butuh bill of material atau yang banyak orang kenal mungkin part list ya. Jadi di dalam elektrikal itu terdiri dari circuit breaker apa saja, atau ada push button apa saja, ataupun ada lamp seperti apa. Itu juga ada, dan juga ada part list untuk mekanikal seperti tadi yang seperti dijelaskan sebelumnya, ada screw, ada baut, ada mur. Itu merupakan dua hal yang berbeda yang memang hanya dimengerti oleh electrical engineer dan juga mechanical engineer. Seperti itu. Selanjutnya ada design collaboration. Contoh bangunan ini. Menurut kalian bisa hitung nggak kira-kira ada berapa lampu di sini? 10? 12? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan jumlahnya banyak, kita biasanya tidak mengerjakan itu dalam sendirian. Dan kita tahu kalau berproses produksi itu yang dikejar adalah waktu. Waktu adalah uang. Seperti itu. Makanya biasanya kalau dalam satu perusahaan tidak hanya memiliki satu engineer. Jadi yang dimaksud design collaboration ini adalah ada orang mekanikal, ada orang elektrikal, bagaimana cara menyatukan bahasa mereka. Kalau orang mekanikal taunya ada box, kotak, bentuknya kotak. Sementara kalau orang elektrikal taunya tuh ada gambar kotak, terus ada tulisan Q3 atau K3, yang artinya itu mungkin relay atau mungkin contactor. Beda sekali dengan orang-orang mekanikal. Orang mekanikal melihat langsung, oh ini itu kita tahu, ini speaker. Tapi orang elektrikal tidak melihat benda itu dengan secara wujudnya langsung, tapi dengan simbol. Betul ya orang elektrikal ya? Betul, seperti itu. Dan di sini adalah challenge yang ada sampai saat ini tuh susah menyatukan antara mereka. Gitu loh. Jadi orang mekanikal tuh nggak ngerti. Akhirnya begitu orang elektrikal melihat hasil dari orang mekanikal, karena pertama biasanya mekanikal merancang konsep, selanjutnya elektrikal merancang konsep elektrikalnya. Nah, selanjutnya diberikan lagi kepada tim purchase akan membeli part-part elektrikalnya, seperti itu. Nah, begitu dipasang oleh orang mekanikal, dia bingung nih posisinya di mana, seperti itu. Nah, bahasa seperti ini yang belum ditemukan bagaimana cara mengkomunikasikan antar mereka. Selanjutnya, integrasi sistem elektrikal yang ada. Itu sangat sulit ditentukan atau sangat sulit di update. Karena kita tahu kalau yang orang elektrikal biasanya pada tahu produk electrical engineering itu biasanya sering banget update. Sama seperti baut, sama seperti tidak sama seperti baut, tidak sama seperti mur yang isinya M6, M8, seperti itu saja. Sementara kalau untuk produk-produk elektrikal seperti lampu, kita lihat contoh merek apa ya, yang depannya P gitu ya. Saya nggak mau ini ya, saya bukan SPB. Saya bukan sales promotion boy. Jadi salah satu produk ya gitu. Nah, dia akan selalu mengeluarkan desain baru ataupun code produk yang baru. Nah, seperti itu sangat sulit, kita harus mengupdate-nya. Seperti itu. Lalu inconsistent product manufacture planning axis seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lalu ini yang paling penting, coordination system itu terlalu susah. Kita tahu dalam satu mesin contoh tidak hanya ada mekanikalnya saja, tidak hanya ada benda castingannya saja, tapi juga ada benda elektrikal, ada juga benda automationnya seperti halnya misal pneumatik, hidrolik seperti itu. Dan ini bagaimana cara mengkolaborasikannya? Seperti inilah traditional process issue yang terjadi between mechanical and electrical department and engineering. Seperti itu. Next. Seperti ini, traditional process issue. Jadi pertama, ada orang electrical schematic merancang dulu. Biasanya ada orang datang, contoh kita bikin bangunan seperti ini. Bangunan ini kita memiliki 20 lampu, berarti harus kita menghitung berapa ada power supply, berapa ada stop kontak, di mana kita meletakkan stop kontaknya. Itu pertama orang electrical schematic dulu yang buat dengan bahasa-bahasanya dia sendiri, dengan code-code-nya mereka sendiri, seperti itu. Baru setelah itu dia masukkan ke dalam, diberikan kepada orang mechanical design untuk membuat apa? Untuk mengalokasikan setiap part-part tersebut. Si lampu yang ini ternyata adanya di situ, lampu yang ini ternyata adanya di sini, lalu kipas angin itu ternyata adanya di situ. Dan orang electrical engineering tidak langsung berpikir ke arah sana, seperti itu. Lalu setelah mereka berdua ini terpisah mendesainnya, selanjutnya itu ada proses
integrasi dan juga proses documentation, atau kita mendata atau menggabungkan antara data-data elektrikal dan juga mekanikal yang tadi, seperti itu. Baru kita proses manufacturing, ada yang dibeli, ada yang diproses, ada yang mulai pembangunan gedung, seperti itu. Nah, disinilah proses traditional issue, dan ini step by step. Oke, step by step. Selanjutnya, dari rekaman proses ini, SolidWorks Electrical menawarkan satu solusi yang sangat bagus. Di mana? Tolong di next. Nah, dari yang seperti ini, integration dan documentation itu kita gabungkan. Jadi cost yang dihasilkan itu sangat jelas. So we make better business decisions. Betul? Seperti itu. Nah, seperti apa proses integrasi dan dokumentasi ini dan produk data management ditambah produk data management? Seperti yang mungkin tadi Mas Nofri sudah bilang, kalau di SolidWorks bisa memisahkan, men-split antara benda yang seharusnya dibeli terlebih dahulu atau benda purchasing order, dan juga benda yang perlu dimasinin. Jadi kita perlu beli partnya dulu, lalu kita masinin. Itu berbeda part list, seperti itu. Nah, bagaimana SolidWorks Electrical akan menyatukan proses ini? Jadi pertama, tetap orang elektrikal akan mendesain bahasanya dia sendiri, tapi di bagian ini orang mekanikal juga bisa masuk. SolidWorks Electrical menawarkan produk yang bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, antara mekanikal dan juga orang elektrikal. Seperti apa? Kita lihat pas demo nanti. Next dulu. Inilah kapabilitas yang dimiliki SolidWorks Electrical. Simpelnya seperti apa? Tapi SolidWorks Electrical ini memiliki powerful user interface. Dan di sini menggunakan SQL database atau SQL database. Jadi mungkin kalau yang sudah pernah bermain dengan SQL, so that's why dia bisa menyimpan 500.000 electrical komponen di sana ataupun lebih, dan bisa langsung update ke server database. Dan disitulah perbedaan antara original dan rekan, seperti itu ya. Orang crack ya udah dia nggak akan bisa connect, kalau connect ketahuan di cut gitu ya, kayak Microsoft gitu lah ya. Nah, sementara kalau ini dia bisa mengupdate, karena yang tadi saya bilang, contoh Schneider Electric, salah satu perusahaan yang terkenal untuk memproduksi part-part elektrikal. Dia itu biasanya antara 2 bulan atau 3 bulan sekali memperbaharui katalognya. Nah, itu juga langsung oleh SolidWorks Electrical diupdate ketika kita connect ke internet. Hanya butuh koneksi, seperti itu. Tolong di next. Yang paling penting yang ditawarkan oleh SolidWorks Electrical itu ini, real time dan bidirectional link between 2D and 3D. Jadi orang electrical engineering bikin skematiknya, bahasa cacing lah, bahasa apalah itu, kode-kode itu yang saya juga jujur saya tidak mengerti gitu. Selanjutnya diberikan ke orang mekanikal dengan berbentuk data elektrikal atau data SolidWorks, yang hasilnya nanti ada code ataupun contoh part, misalkan ada stop kontak, kodenya itu misalkan S7. Nah, orang mekanikal tidak perlu berpikir ini tuh bentuknya seperti apa, karena dia tinggal klik kanan, insert part, selesai. Langsung tahu produknya seperti apa. Hanya seperti itu. Jadi orang mekanikal tidak harus tahu, oh ini part apa sih, ini S7 itu apaan gitu, ini makhluk apa gitu. Orang mekanikal tidak perlu seperti itu. Tapi orang mekanikal tuh cukup tahu, dia menerima file dari orang elektrikal di bagian yang 2 dimensi, disambungkan ke yang 3D, yang mekanikal. Dia cukup di sini dilihat kalau SolidWorks yang sudah mungkin memakai SolidWorks tahu di sini ada design tree. Sama halnya dengan SolidWorks Electrical, karena memang dia masih user interface SolidWorks, dia memiliki design tree hasil pembuatan orang electrical engineering, seperti itu. Jadi ketika dia sudah selesai, di sini akan muncul design tree, dan di setiap design tree ini bisa diklik kanan lalu insert. Tinggal di bawah, diklik mau ditaruh di mana partnya. Jadi kita tidak perlu tahu yang tadi ada mate itu ada pet mate, ada coincident, ada collinear, ada coincident, ada paralel, ada yang lainnya. Itu tidak perlu. Kita hanya perlu meletakkan itu mau di mana partnya. Satu kali klik selesai. Dan pertanyaannya adalah, kalau desain tree-nya sebanyak ini seperti apa?
Apalagi kalau kita tahu di sebuah box panel, mungkin orang electrical engineer tahu, di sebuah box panel terminal biasanya ada banyak, bisa sampai puluhan bahkan ratusan. Insertnya gimana kalau satu persatu? Gampang. Desain tree di sini yang kalian yakini sebagai terminal itu tinggal ditahan shift lalu di blok semuanya. Baru klik kanan insert. Ketika kita klik di grafik area, SolidWorks akan memberitahu ini mau ditambahkan ke kanan atau ke kiri, jaraknya berapa. Selesai, 100, 200, 300, sampai 3000 pun dia akan berjalan sendiri, terinsert sendiri. Hanya perlu satu kali klik, seperti itu. Dan ajaibnya, kalau di benda 3D ini dibilang sama orang mekanikal, woi electrical engineering, ini tuh kebanyakan loh partnya, harus diganti boxnya, gitu loh. Nah, orang electrical tuh nggak perlu, orang mekanikal tuh nggak perlu lagi harus telepon-teleponan atau marah-marah ke orang electrical. Dia cukup langsung aja ganti partnya di sini. Partnya diganti sesuai standar yang kira-kira menurut dia cukup box panelnya. Dan data di 2D ini akan secara otomatis terganti metadatanya, seperti itu. Selanjutnya kalau di next. Selanjutnya ada multi-user design collaborations. Di sini sistemnya karena SQL database dan juga sistem project. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini menggunakan SQL data dan SQL data dan juga multi-user design collaboration di sini. Jadi sistem project. Nah, sistem project di sini, kalau misalkan contoh saya berkolaborasi dengan salah satu partner saya di sini. Ketika saya sudah buka satu project dan user di belakang saya ini ingin membuka project tersebut, dia akan mendapat warning sebelum membuka. Saat membuka itu udah ada warning dibilang project ini sedang dibuka oleh siapa? Engineer-nya ketahuan semuanya siapa yang membuka. Contoh saya contoh yang buka, contoh Gilang. Ya udah di situ ada namanya Gilang PC sedang membuka, seperti itu. Dan pertanyaannya bisa dibuka atau tidak? Bisa, yes, seperti itu, hanya seperti itu. Dan mereka bisa langsung melakukan design collaboration secara bersamaan dan real time, seperti itu. Next, libraries. Ini yang paling penting karena simbol-simbolnya banyak. Dan pertanyaannya adalah kalau tadi ada traditional process issue, ada 2D basic CAD, betul? Di 2D basic CAD kita bisa menginsert simbol-simbol itu. Contoh mungkin kita biasa menggunakan software 2D, di situ kita membuat dulu simbolnya seperti apa, lalu kita blok, kita jadikan dia standar di blok. Ataupun yang memang sudah mengerti, dia bisa menjadikan itu library-nya dia. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita melingkan dia dengan benda 3D-nya? Karena tadi saya bilang di situ sudah ada design tree, lalu tinggal kita klik kanan lalu insert. Seperti itu kan? Nah, yang dimaksud libraries 500.000 electrical component lebih itu sudah antara simbol 2D dan benda 3D-nya. Seperti itu. Dan pertanyaannya lagi, kalau ternyata standar yang kita gunakan itu tidak ada, bagaimana cara kita menginsertnya? Gampang, pertanyaan itu sudah terjawab ketika kita klik kanan, kita bisa memilih antara dua. Ingin insert part yang sudah ada di library, atau kita associate dengan part mechanical yang sudah kita buat ataupun yang kita punya, ataupun yang kita download sendiri dari file iGES ataupun file step, neutral file. Hanya cukup seperti itu. Dan akhirnya antara 2D dan 3D itu sudah terlink atau nyambung. Seperti itu. Next. Seperti ini cycle proses dari SolidWorks Electrical. Kenapa tadi saya bilang orang mechanical dan orang electrical bisa saling bekerja sama? Kalau teman-teman mungkin bisa nanti lihat dengan jelas. Di sini ada benda skematik ya. Gambarnya itu garis-garis. Di situ kalau orang electrical bilang itu wire ataupun kabel seperti itu. Dan ada code-nya misalkan ada M5, motor 5 ataupun ada circuit breaker 3, ada relay 3 atau relay 4 seperti itu. Nah, orang mekanikal tidak akan mengerti kan, gitu. Tapi bagaimana kalau kita membuatnya dengan single line, skematik? Di sini ada langsung foto dari partnya. Jadi dengan kode yang sama, orang elektrikal biasanya menggunakan simbol. Contoh apa ya? Power supply. Power supply itu bentuknya kotak. Ini juga saya ngapalin sebenarnya. Jadi power supply itu kotak seperti itu, lalu ada semacam kayak seperti garis sedikit, lalu ada NO ataupun NC, normally open atau normally close, seperti itu. Bahasanya sudah aneh ya. Tapi
Tapi kalau kita ganti dengan kode itu kita ganti dengan picture-nya langsung, gambar stop kontaknya, orang mekanikal paham kan? Betul ya? Pasti langsung paham, oh bentuk stop kontaknya seperti ini. Lalu dari stop kontak itu, kita sambungkan kemana? Kita sambungkan contoh ke relay selanjutnya, relay 3. Ya udah langsung foto relay ditaruh, kita sambungkan. Seperti itu. Jadi bahasa ini bisa dipersatukan. Akhirnya dengan konsep seperti ini yang sudah saling dimengerti, orang mekanikal tahu konsepnya, orang elektrikal akan langsung membuat skematiknya. Baru setelah skematik ini selesai, dia akan menghasilkan design tree dari project yang dibuat, yang berisi contoh tadi ada kode-kode tadi, ada Q3, ada K3, contoh ada T1, terminal 1 atau terminal 2, ataupun ada circuit breaker yang lainnya atau motor yang lainnya, seperti itu. Dan hasilnya dibawa file tersebut ke electrical 3D, electrical atau mechanical design ini dikerjakan oleh orang mechanical sekalipun yang tidak tahu electrical. Karena apa? Dia cukup menginsert saja, insert part dan meletakkan posisinya itu di mana. Seperti itu. Dan pertanyaannya, di sini kita lihat ada box panel ya. Gimana? Berarti saya hanya butuh software 3D ini dong buat layout. Jadi saya harus contoh, saya harus punya semua software ini dong, gitu loh. Padahal ini software yang terpisah antara 2D dan 3D-nya, gitu loh. Pertanyaannya bagaimana saya ingin melayout ini di 2D? Jawabannya bisa. Jadi 2D ini bisa melayout kabinet ataupun box panel yang kita buat ataupun yang kita ingin rancang secara langsung. Jadi part-part yang tadi ini itu bisa kita insert secara langsung di sini. Kita bikin lagi satu file baru, lalu kita insert box panel seperti apa, lalu kita insert semua part-part yang tadi, entah circuit breaker, entah motor, entah makhluk apapun yang lainnya yang ada di box panel itu, seperti itu. Lalu di 3D-nya, terus kegunaan 3D-nya apa gitu ya di sini? Kegunaan 3D-nya yang paling penting adalah pertama marketing. Jadi kalau kita masih lihat benda 3D seperti ini, customer akan jauh lebih tertarik dengan penawaran kita. Pertama. Yang kedua, kemampuan yang lebih gilanya lagi atau yang lebih powerfulnya lagi, kita bisa menggenerate antara terminal 1 ataupun ke circuit breaker yang lainnya itu otomatis routing ataupun otomatis cabling atau otomatis wire. Semua wire ini itu tidak kita pasang satu persatu. Itu langsung di-generate oleh SolidWorks. Alhasil, ada yang bisa nebak? Alhasil, kita bisa tahu panjang kabel yang kita perlukan itu berapa. Dari warna yang merah ini berapa panjang kabel yang kita perlukan. Jadi kita tidak perlu lagi kita beli satu roll gitu, satu roll yang besar kita beli, akhirnya yang kepake itu cuma 3 meter padahal kita belinya 25 meter gitu. Karena kita sudah tahu estimasi kabelnya itu berapa. Kabel yang hijau, kabel yang merah, kabel yang netral yang warna biru, ataupun wire yang warna apa, seperti itu. Jadi sangat powerful sekali. Akhirnya dari proses ini orang purchase bisa langsung tahu, dia langsung belanja. Oh, kabel yang warna wire yang warna merah itu dibelanjakannya sekian meter, mereknya apa, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya saya akan ingin menunjukkan sekilas saja bagaimana SolidWorks Electrical itu bekerja. Sudah terlihat? Oke, terlihat? Tidur semua teman-teman? Tidak terlihat? Terlihat ya? Oke, di sini saya kok jadi nggak percaya gini. Oke, di sini kita punya satu plan. Kita punya satu plan. Di sini ada conveyor. Ada yang tahu ini namanya apa? Apa? Oke, berarti nggak tidur. Ini namanya forklift. Selanjutnya di sini ada box panel.
ada box panel, dan ada box panel. Oke? Dan sekarang di sini kita punya taspen sebelah kanan. Ada electrical project document. Sesuai yang tadi saya bilang, di sini dia berbentuknya project. Dan di sebelah kiri akan ada design tree khusus electrical ataupun SolidWorks electrical di sini. Jadi sistemnya di sini ada lemari 1, lemari 2, ataupun ada buku 1, buku 2. Buku ini maksudnya adalah dalam satu project full ini, jadi project namanya packaging line. Jadi ini proses package. Ada forklift menaruh barang, lalu barang ditaruh di sini, dia akan bergerak, akhirnya di package. Seperti itu. Lalu sistem seperti ini sudah dirancang, tidak akan berjalan jika tidak ada electrical. Seperti itu. Nah, di SolidWorks electrical, di sini kita bisa mengumpulkan semua dokumen. Saya bilang semua dokumen itu tidak hanya file SolidWorks yang ada di SolidWorks electrical, tapi juga file referensi. Di sini kita hanya membuat satu folder, ini hanya tinggal add folder. Di sini file PDF pun bisa masuk. Contoh ini saya buka. Nah, file resumer ini adalah motor. Jadi kalau kita ingin laporan ke atasan, ini seperti sudah satu bundle buku. Di situ sudah ada gambar kerja, di situ sudah ada referensi desain, di situ sudah ada detail part, semua bisa langsung ada di dalam satu software. Tapi tetap kita membutuhkan Adobe Reader. Itu tetap dibutuhkan untuk membacanya. Hanya filenya tidak kita taruh terpisah-pisah. Kita tidak perlu lagi menyatukan dia dalam satu folder karena sudah dalam satu project. Seperti itu. Ini contoh motor yang akan dipakai. Seperti ini. Lalu konsep yang tadi saya bilang ini ada di sini. Jadi di bagian ini kita bisa langsung mengkonsepnya. Oke, di dalam box panel ini L1 itu ada main electrical enclosure. Lalu di L2 ada pallet dispenser dan di L3 ada main conveyor. Right? Seperti ini. Ini file berbentuk JPEG, JPG. Seperti itu. Lalu ada diagram. Nah, ini yang saya bilang, orang mekanikal dan orang elektrikal pasti bisa sama-sama saling ngerti. Jadi udah nggak lagi berantem. Mereka udah baikan, seperti itulah. Kenapa? Di sini ada yang nggak tahu ini apa? Motor kan? Nah, dari motor ini dia bilang ini M4, motor 4. Dengan kode produk LS112M4P sesuai referensi dokumen yang tadi diperlihatkan di PDF. Lalu ini ada powernya dan ada torsinya. Basic 2D CAD itu membuat semua ini manual. Remember and underline it, semuanya ini dibuat secara manual. Jadi kebayang kalau ternyata motornya itu ada 200. Oh, gampang. Tinggal copy paste, betul? Tinggal copy paste. Pertanyaannya adalah mau sama semua tuh nomornya, M4 semua, gitu loh. Kita bentuk M1 sampai M200, dan belum tentu 200 part itu powernya sama, ataupun torsinya sama, seperti itu. Nah sekarang di sini selanjutnya di sini ada terminal, lalu disambungkan dengan relay dan circuit breaker. Selanjutnya ke dalam sistem PLC seperti itu. Dan di sini ada entah itu emergency button, entah push button, entah lampu. Di situ semua bisa langsung kita tahu. Di sini cukup menyambungkan dengan kita menyebutnya draw a cable. Jadi tidak lagi draw a line. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kita lihat nanti. Di sini ada M4. Selanjutnya project kita ini menambahkan satu buah motor lagi, yaitu motor 5. Di sini saya ingin menambahkan lagi satu motor 5. Nah, saya ingin menambahkan satu buah motor 5. Nah, di sini kita lihat dulu, biar kita tidak ada misunderstanding ya di sini. Jadi kalau saya bilang tadi udah automatic generate wire,
Ketika automatic generate wire, kita harus lihat dulu di sini tidak ada wire-nya. Kita masuk ke sini, kita masuk ke dalam view main electrical enclosure. Nah, di sini kita lihat sudah ada part-part yang di-insert, tapi ada part yang belum di-insert dan belum ada wire-nya. Oke? Betul ya? Selanjutnya kita akan mengisi ini dan kita menyambungkan dengan, kita buka lagi ke depo. Di sini ada sebuah motor. Kita ingin menambahkan motor 5 di sini untuk menjalankan conveyor ini. Seperti itu. Oke? Nah, dari sini kita akan menyambungkan di sini ke motor 5. Oke? Nah, sekarang seperti yang tadi saya bilang, di sini itu sebuah konsep. Dan selanjutnya akan diteruskan ke dalam skematik. Nah, seperti ini. Inilah yang hanya dimengerti orang-orang elektrik yang tadi saya bilang. Gimana saya bisa bilang cacing? Lihat aja sendiri ini. Seperti ini. Q1 gambarnya seperti ini. Dilihat di sini ada M1, M2, M3 dan M4. Sesuai yang tadi di line diagram. Betul ya? Nah, sekarang saya ingin menambahkannya. Remember ini SolidWorks 3D CAD. Jadi ada dua produk yaitu SolidWorks 2D, SolidWorks Electrical 2D dan SolidWorks Electrical 3D. Seperti itu. Dan kalau kita ingin mengedit ini, kita harus membuka Electrical 2D. Jadi di sini SolidWorks Electrical 3D hanya bisa me-view. Kalau misalkan dia mau mengedit, langsung editnya di part listnya di sini. Di sini tetap ada part listnya, sesuai yang sama. Dan ada task pane lagi baru. Di sini ada Electrical Manager. Nah, di sini seperti kalau ada benda-benda yang sudah terinsert itu dia di checklist. Oke, kita langsung masuk ke dalam Electrical 2D. Kita buka di SolidWorks Electrical. Kita buka seperti ini. Nah, tadi kalau kita lihat di sini ada packaging line assembly sudah dibuka. Oke? Sekarang gimana kalau ternyata ada orang electrical? Contoh saya ada kembarannya Gilang. Jadi Gilang 1 tuh udah bikin di mechanical, sekarang ada Gilang 2 pengen bikin di electrical, seperti itu. Nah, di sini saya buka SolidWorks Electrical X64 64 bit. Nah, di sini di Project Manager terlihat di sini packaging line assembly itu berwarna merah. Sesuai yang tadi saya beritahu. Kalau untuk mengkolaborasikan project yang sudah dibuka, dia akan memberikan warning. Seperti itu. Oke? Nah, di sini ada warning berwarna merah. Dan ketika saya open, nah, di sini bilang currently open. Sudah dibuka oleh user GPPC. GPPC, seperti itu. Dia sudah dibuka oleh usernya, nama komputernya itu GPPC, seperti itu. Dan sekarang, do you still want to open this project? Cancel, it should be no. If we choose OK, it will be yes. Oke? We choose OK. Seperti ini. Dan dia akan muncul dokumen yang sama dengan yang di 3D tadi. Hanya bedanya yang di 3D tadi di task pane sebelah kanan. Dan sekarang dia ada di sebelah kiri. Seperti itu. Di sini kita lihat di line diagram. Nah, location masih sama. Ada main electrical enclosure, ada main conveyor, dan ada pallet dispenser. Seperti itu. Saya close, lalu saya buka packaging line diagram. Di sini ada M4. Oke, M4, M3, M2, M1. Oke, we start the demo. Sesuai yang tadi saya bilang, saya ingin menambahkan satu buah motor lagi, yaitu motor 5 dengan spesifikasi yang sama tapi nomor yang berbeda. Caranya simpel. Di sini ketika saya sudah masuk packaging line diagram, di sini ada insert symbol. Nah, ketika insert symbol, di sini ada langsung previewnya. Kalau memang preview yang sebelumnya sudah pernah saya buka masih ingin diambil, dia sudah langsung ada previewnya. Dan tidak perlu mengklik apa-apa, cukup menggerakkan mouse-nya. Dia sudah langsung keluar picture-nya bersama dengan kotak dialognya.
Nah, kalau yang ini bukan kita yang ingin ambil, kita ganti ke other symbol. When we check other symbol, kita bakal melihat di sini banyak sekali part-part dari electrical. Oke? Kita lihat di sini ada motor. Dan kita cari sesuai dengan yang kita inginkan. Pertanyaannya, kalau ada motor yang tidak biasa kita pakai tapi ingin kita insert, jawabannya bisa. Itu proses customisasi database ataupun customisasi library, seperti itu. Kita insert yang ini, lalu saya select. Nah, di sini diberitahu oleh dia, benar gak sih yang ini yang mau di-insert? Kalau iya, silakan bawa aja kursornya. Seperti itu. SolidWorks Electrical ketika kalian sudah memilih seperti ini, tidak selesai. Contoh, saya ingin menaruh seperti ini. Kalau dia nempel-nempel seperti ini, udah mungkin fitur standar, itu OSNAP. Tinggal dipasang saja, lalu saya klik. Ketika saya klik kiri, dia akan muncul dialog box. Kenapa? Untuk menamakan si part yang kita insert tadi. Jadi kita tidak kerja dua kali atau tidak kita cek lagi benar atau tidak. Kita namakan dia M5 dan kita akan masukkan dia di dalam other conveyor. Seperti itu, dan di sini akan keluar langsung. Di sini ada M1, ada motor 1, ada M2, ada M3 dan M4. Dan sekarang M5-nya belum ada. Betul, di sini M5-nya belum ada. Caranya adalah kita harus memasukkan dulu partnya. Kita masuk ke manufacturer part dan circuit. We remember tadi ada reference dokumen yang menunjukkan kalau kita akan memakai Leroy Somer LS112 M4P. Di sini kita cukup search. Nah, ketika kita search, di sini tetap ada fitur filter, ada classification dan ada class. Jadi kita bisa mempersempit ruang pencaharian database kita agar pencarian tersebut jauh lebih cepat. Kalau tadi kita sudah ingat manufakturnya itu Leroy Somer, kalau misalkan ternyata bukan, tinggal diklik dan dia akan muncul banyak sekali standar. Jadi standar yang ada di SolidWorks Electrical itu dari ISO, JIS, DIN sampai ke China. Ada Gobiao, standar yang sedang masuk dan sedang in Indonesia. Ada GB, yaitu Gobiao. Di SolidWorks Electrical sudah ada. Kita pilih Leroy Somer, lalu langsung masuk ke reference. Tadi kita ingat LS112M. Seperti itu aja. Lalu kita search. Dia akan langsung mengeluarkan yang memiliki keyword yang sama. Jadi seperti search engine atau kita bilang Google. Seperti itu. Kita pilih yang 40, lalu kita add, dan ketika kita select, nah kita select, lalu kita OK. Nah, di sini sudah langsung lengkap. Dan di sini sudah langsung satu blok. Tidak kita edit satu persatu. Seperti itu. Sesimpel itu. Selanjutnya saya ingin menyambungkan dia ke terminal di sini. X1, terminal X1. Basic to DCAD, kita akan draw line, kita gambar line. Seperti itu, kita sambungkan. Lalu kita ingat, kalau orang electrical mungkin selalu ingat, kalau pertemuan antara wire dan satu part itu selalu disambungkan dengan dot seperti ini. Dan ini harus kita copy satu persatu setiap kita buat satu sambungan. Kalau di SolidWorks Electrical, kita langsung buat cable, draw a cable. Kita klik draw cable. Di sini langsung kita mulai dari mana? Contoh dari M5 ini, saya klik, lalu saya klik lagi di sini, saya sambungkan ke sini. Remember di sini belum ada dot, di sini belum ada dot. Saya sambungkan di sini. Ketika saya klik kiri, dot ini langsung terbuat. Sangat simpel sekali. Kalau ini saya gerakan, nah ini saya gerakan, saya klik. Nah, ini saya gerakan, dotnya kepindah. Sangat cepat sekali. Nah, sudah seperti ini, konsepnya yang sederhana. Kita ingin menambahkan motor 5 dan kita ingin menginsert part-part yang tadi. Selanjutnya, seperti yang tadi saya bilang,
di sini ada skematik. Jadi kalau konsepnya sudah ada, kita akan mulai membuat skematik. Nah, di sini ada M1, M2, M3, M4. Dan kita lihat di sini semua sudah langsung ada metadatanya, ataupun datanya, ataupun teksnya, ataupun jenis-jenis dari part yang dari kode-kode ini. Contoh di sini ada M motor 3 fasa, tipenya itu ada di L4 ataupun di lemari 4. Lalu motor 4 kita namakan di M4, tipenya dari Resomer dan nomor partnya itu LS112M40. Dan ini sudah langsung satu paket. Seperti itu. Kalau basic to ticket yang tadi traditional process issue, ini kita ketik satu persatu. Kita bikin text box, kita bikin, oh ini tuh ternyata M4. Then again, atau back again, kita kembali ke traditional process issue. Kalau gimana, ternyata ada motor itu ada sampai 200. Seperti itu. Nah, sekarang sudah sampai motor 4, kita menambahkan motor 5. Then again, kalau kita sudah mempunyai seperti ini, ada 4 pool, tadi ada dibilang 4 pool motornya, kita membuat satu persatu garisnya. Itu traditional process issue. Di dalam SolidWorks Electrical ada draw single wire type. Ketika kita klik wire, di sini akan muncul wire style selection. Di sini kita bisa muncul langsung 5 garis secara langsung. Ada neutral wire, ada phase 1, 2, 3 atau protection. In this case, dalam kasus ini kita hanya mempunyai 1, 2, 3 dan protection. Kita tidak membutuhkan neutral wire. Kalau benar sudah seperti ini, kita membuat jaraknya mau berapa? Jadi jarak antara garis pertama, 2, 3, dan 4 itu berapa? Seperti itu. Ketika kita keluar, kita harus mulai dari mana? SolidWorks akan minta kita mulai dari mana? Contoh, saya mulai dari sini. Saya mulai dari sini, saya klik kiri. Nah, di sini langsung ada garis ke atas ya, miring. Itu maksudnya 4 garis tersebut mau ditambahkan ke atas atau saya geser ke bawah. Jadi dia nambahnya ke bawah. Kalau benar ke bawah, tinggal kita klik saja, sudah langsung muncul 4-4-nya. Tidak sampai di situ. Ingat tadi kalau ada sambungan itu selalu ada dot. Oke? Ketika kita sudah menyelesaikan garis ini, ternyata tidak hanya lurus, saya ingin membelokkan itu. Kita tekan C, dia akan belok. Seperti itu, saya tekan C lagi biar dia lurus. Contoh saya taruh sampai sini, klik. Nah, di sini dia akan mau lanjutkan atau tidak. Kalau tidak, escape. Nah, di sini langsung terbentuk dotnya. Oke, saya akan buat satu permainan yang agak sedikit jahil. Di sini kita lihat ada protection, garis warna hijau. Di sini kan kita lihat ada fitur dot jika ada sambungan, betul? Kalau ini saya tadi insertnya dengan draw single wire type. Gimana kalau kasusnya saya ingin copy paste? Jawabannya yes we can. Kita klik kiri, lalu kita Ctrl C, fitur standar Microsoft atau Windows. Lalu kita Ctrl V. Nah, kita letakkan bebas mau di mana. Nah, pertanyaannya adalah saya ingin nyambungin si protection ini ke kabel yang di sini, ke wire yang di sini, yang sebelah sini. Nah, saya iseng nih, saya klik. Nah, di sini langsung membuat. Belum sampai di situ. Kalau memang ini sambungan, harusnya wire ini terputus. Betul tidak? Wire ini akan otomatis terputus. Jadi ada 2 wire. Saya besarkan lagi. 1, 2. Tidak percaya, di sini ada 1 wire. Tanda 1 wire berarti ada 2 kotak berwarna biru. Saya ingin iseng lagi, protection ini saya klik, saya sambungkan ke yang atas. Saya ingin buat sambungan di sini, saya klik. Nah, di sini dia langsung membuat sambungan dan dia langsung memutus wire-nya. Jadi 2. Kalau ini saya delete, ini akan kembali jadi 1 wire. Sangat cepat sekali. Jadi tidak akan ada kesalahan. Oh, ternyata ini bukan sambungan. Maaf, orang mekanikal ini ternyata bukan sambungan. Tidak ada seperti itu lagi. Karena dia tidak buat itu secara manual. Oke. Kita lanjutkan.
Kita insert motor, insert simbol. Di sini ada other simbol. Kita ingin menginsert sama persis motor 3 pasang. Kalau memang benar seperti ini. Kalau misalkan benar, kita bisa langsung klik, ataupun jika tidak, kita klik other simbol. Jika benar, kita langsung klik. Nah, then again, Insulator Electrical tidak akan membiarkan kalian melupakan satu step. Jadi kalau kalian setelah menginsert simbol itu, dia akan meminta metadatanya. Pertanyaan kita pasti pertanyaan yang di benak kita, toh kita harus cari lagi dong. Wah, ini kan manufaktur party, kita harus cari lagi. Jawabannya, konsep tadi buat apa? Tadi konsep benar-benar konsep yang akan kita terapkan ke rancangan kita. Tadi kalau ingat, M ini adalah M5. Langsung kita ganti number ini jadi M5. Oke? Dan kalau kita lihat, di sini masih kosong. Nah, di sini M5, di sini ada satu tombol namanya associate button. Jadi untuk mengasosiatkan yang skematik sekarang kita buat dengan diagram konsep yang kita buat, kita associate, klik. Nah, dia akan langsung masuk ke sini, M5. Kita oke, semua langsung ada. Dan tidak akan salah, seperti itu. Kita akan agak lanjutkan dengan cepat karena waktunya sangat tipis. Kita ingin menginsert circuit breaker. Pertanyaannya mungkin kalau kita insert simbol seperti ini, kalau kita nggak hafal simbolnya seperti apa? Kita punya satu fitur lagi namanya search. Jadi kalau kita tahu ini semuanya 3 pool, katanya tadi kita insert 3 pool, ya sudah kita search yang semua hal tentang 3 pool. Fine. Semua skematik 3 pool akan keluar. Kita insert yang ini. Nah, kita langsung insert. Ajaibnya, biasanya kalau kita insert blok di basic to the cat, kita harus men-trim. Betul tidak? Biar dia jadi seperti ini. Kalau di Insulator Electrical, ketika kita mengklik, trim itu akan otomatis. Sekalipun kita memindahkan skematik. Ini ada Q3, lalu saya klik di bawah sini, lalu kita menggantinya dengan Q4 karena tadi sudah ada Q3. Nah, pertanyaannya kan tadi seperti yang sebelumnya, kita harus cari lagi dong. Enggak, kita cukup mengganti nomornya saja. Kalau memang dia belum pernah di-associate, tanda ini akan nyala. Kalau ini ternyata sudah, dia biasanya akan mati. Jadi kalau misalkan di sini kita akan langsung masukkan dengan Q4 associate, dia akan langsung associate, lalu oke. Semuanya akan muncul. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan relay. Insert yang tadi, insert simbol masih ada relay, kita klik. Kita ganti dia dengan simbol K. Lalu nomor 4, karena tadi di atasnya K3, K4 kita associate, lalu kita oke. Sangat cepat sekali. Lalu sekarang kita insert terminal. Kita insert N terminal. Bentuknya betul atau tidak? Jika tidak, kita klik other simbol dan akan banyak sekali terminal. Kita klik saja di sini, saya klik, lalu kita mulai dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Dari arah terminalnya atau dari arah motor? Tentu dari arah terminal, sumber powernya. Saya klik. Lalu kita akan ganti semuanya di dalam X1 terminal strip ini. Sangat simpel sekali, kita oke to all terminal. Dan semua akan langsung ada. Seperti ini. Dan kita akan membuat wire ini ataupun kabel ini di dalam kabel itu terdiri dari wire ya. Nah, wire ini mau warna apa saja. Caranya di X1 ini kita klik kanan, ada assign part. Oops, maaf, ada component properties. Nah, di sini edit terminal strip. Nah, ini dia. Maaf, ada terminal strip, ini terminal strip. Di terminal strip kita akan melihat kalau di sini ada kabel yang belum terasosiate. Kalau kita lihat di sini ada M1, M2, M3, M4 dan M5. M5 belum terasosiate seperti ini. Selanjutnya kita akan mengasosiatkan mereka dulu. Caranya dengan memberikan part dulu, kita assign part. Kita masukkan dia ke 2001
1201. Part apa ini? Part dari Wago, dia konduktor, terminal block. Kita add, lalu kita select, dan semuanya akan langsung terselect seperti ini. Lalu pertanyaan cara associate-nya seperti apa? Cukup di blok, tahan shift, klik kanan, associate cable core. Nah, kalau ketika kita akan mengassociate, gimana cara kita tahu yang sudah atau yang belum di-associate? Di SolidWorks Electrical dia menyediakan fasilitasnya. Di sini ada function, ada wire 6, wire 7, kita buka, dia sudah berwarna biru tebal, berarti dia sudah di-associate. Kita cari yang belum di-associate. Mana ya? Oh, ternyata ini. Kita cukup blok, tahan shift, kita blok dengan wire-nya. Lalu kita associate. Kita oke. Tidak hanya sampai associate, sangat mudah sekali. Sekarang kita akan bisa langsung otomatisasi menggambar terminal strip. Jadi kita tidak lagi gambar satu persatu apa saja part-part yang ada di terminal. Terminal bukan terminal lebih panjang ya. Terminal electrical. Jadi kalau misalkan saya kecilkan sedikit di sini, di dalam sini nanti di part ini saya akan letakkan ini folder schematic diagram. Di sini belum ada gambar X1. Ketika saya draw terminal strip, saya letakkan ini schematic diagram, saya klik OK, dia akan mengenerate gambar X1 di sini. Oke? Sorry. Saya close. Ini crash di 3D. Box. Oke. Nah, kita biarkan. Selanjutnya, X1 tadi kita buka 2 kali, klik 2 kali, gambar ini langsung jadi. Tidak kita buat satu persatu. Seperti itu. Sangat cepat sekali. Selanjutnya, terakhir kita harus menginsert power untuk mengaktifkan motor tadi. Pertanyaannya, kalau misalkan kita bingung mau gambar power seperti apa, kita sudah punya template-nya misalkan. Kita lihat di sini di drawing package ini, di buku kedua ada palette dispenser. Saat kita buka schematic diagramnya, di sini sudah ada schematic power. Kalau kita butuh ini, caranya seperti apa? Kita bisa jadikan ini standar, kita bisa masukkan dia ke makro. Contoh masuk ke power supply, kita blok dia, lalu kita bawa. Nah, kita drag, kita beri nama, kita oke. Seperti itu. Nah, ketika sudah, kita kembalikan lagi ke dalam packaging line assembly lagi. Nah, kita akan langsung klik 2 kali, kita akan langsung insert. Kita hanya cukup memberikan posisinya. Klik, selesai. Pertanyaannya, kalau memang di hasil copy paste, dia tidak akan ada powernya. Kita harus mengasosiasikan dulu. Jadi kita tidak salah langkah. Seperti itu. Kita lanjutkan, ini kita ganti. Kalau misalkan ternyata ini Q11 bukan Q11, kita harus mengganti dia menjadi Q simbol properties Q6. Q6 atasnya Q5, yang bawahnya Q6. Saya langsung associate, dia akan langsung masuk ke dalam design tree. Oke, semuanya akan terganti, dan di sini jadi T1. Simbol properties T1 kita associate. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kita harus menyambungkan power. Karena orang elektrikal, dia akan pasti mengerti, dia harus melihat 2 buah gambar untuk menyatukan power satu dengan power yang lainnya. Jadi keunikannya orang elektrikal itu seperti itu. Kalau di SolidWorks Electrical, di sini ada akan langsung manage origin destination program, arrow. Kita klik, dia akan langsung mengetahui pasangannya yang mana, PLC programnya yang mana. Kalau misalnya ini lebih jelas, kita ganti vertical tiles. Nah, di sini ada garis biru. Kalau mungkin di sini sudah jelas ya ada garis biru, berarti akan sambung ke biru. Hijau akan ke hijau. Bagaimana kalau yang tidak mengerti? Gitu loh. Jawabannya adalah di sini akan ada langsung single insertion. Dia seperti sudah tahu yang bagian mana yang bisa disambungkan. Lalu kita pilih, klik. Nah, dia ini agak egois. Si part itu agak egois. Kenapa? Dia cuma mau pasangannya sama yang benar-benar pasangannya. Gak percaya. Saya bawa kursornya ke sebelah kanan. Tuh, ada highlight warna hijau.
Saya maunya dengan yang itu. Kalau saya bawa ke sini, dia nggak mau. Intinya kalau saya klik di sini, saya bawa ke kursor, saya bawa ke sebelahnya, dia akan langsung otomatis. Saya klik saja di luar sini, nggak usah di sini. Saya klik di luar, klik. Nah, dia akan langsung nyambung. Power ini akan berlanjut ke page 7 row 1. Kita lihat di sini page 7 row 1. Dan dari sini, ini adalah lanjutan dari page 5 row 11. Seperti itu. Dia akan langsung mengenerate. Di sini page 5 row 11. Selanjutnya single insertion, saya klik di sini, saya langsung sambungkan di sini. Klik selesai. Nah, mungkin kelihatannya di sini gampang. Oh, ini ada page 7 row 1. Oh, ternyata ini page 5 row 12. Pertanyaannya kalau ini saya close, kita hanya akan kembali ke yang nomor 5, posisi awal. Terus gimana cara kita cari yang nomor 7? Oh, gampang. Kita buka aja di sini. Di sini kan ada nomor 7. Jawabannya tidak serumit itu. Kalau misalkan kita ingin tahu jalur dia kemana, cukup kita klik kanan di sini, ada fasilitas go to. Langsung incoming, saya klik page 7 langsung keluar. Tidak perlu kalian cari di design klik. Seperti itu. Sudah connect semua. Kita akan langsung masuk ke 3D. Enough for the 2D design. Kita masuk ke Electrical 3D, dia crash. Saya harus membukanya lagi. Oke, sambil membukanya. So itu electrical. Salah. Oke, so itu 2013. Saya akan langsung melanjutkan ke dalam ini dulu. Versi yang bawah. Oke. Saya open ini dulu, kita buka di add-in. Di sini di add-in ada SolidWorks Electrical. Kita oke, lalu kita buka projectnya. Nah, setelah buka seperti ini, kita open Project Manager, kita packaging line assembly, kita open, dan kembali ada warning karena sudah dibuka di 2D-nya. Setelah dibuka, kita update yang 3D-nya. Nah, tadi packaging line diagram, di sini M4-nya masih belum ada karena tadi saya belum save. Kita buka yang packaging line. Oke? Biarkan dia loading, saya akan langsung masuk ke dalam summary dulu. Jadi nanti di summary ini kira-kira akan seperti apa, bisa saya skip dulu yang 3D-nya. Setelah file 3D-nya teropen, kita akan lanjutkan lagi. Jadi summary yang ingin saya berikan di dalam SolidWorks Electrical itu, di sini ada Electrical Logical, lalu ada Mechanical Physical, itu kita satukan di dalam SolidWorks Electrical, dan ada Real Time Integration. Jadi sebenarnya presentasi saya yang tadi banyak sekali, itu intinya hanya ini. Jadi SolidWorks Electrical menjawab tantangan di sini. Real time dan 2D basic design, collaboration, semua terjawab di sini. Semua disatukan. Key capabilities-nya, lihat di sini. Pertama ada multi-user antara 2D dan 3D electrical design. Lalu ada bidirectional real-time synchronizing of design change between 2D schematic and 3D model. Yang dua terakhir, kita bisa melaporkan bill of material elektrikal dan mekanikal yang tadi saya bilang. Ada panjang kabel, ada seperti apa, dan dia bisa langsung mengautomate 3D wire. Saya akan langsung mendemonstrasikan 3D wire ketika tadi part 3D-nya plan design sudah terbuka. Karena memang partnya ada agak banyak, dia akan sedikit lama untuk membukanya. Seperti itu. Mungkin saya akan kasih lihat sedikit sebentar. Oke, saya lanjutkan dengan versi video saja karena waktunya sudah habis kata panitia, tidak sempat. Oke, saya langsung masuk ke dalam sebuah video. Terlihat?
Ada gambarnya? Ada? Oke. Oke. Ya, sudah terlihat. Oke. Warna hitam. Loading. Oke, seperti ini. Sudah saya buatkan juga videonya untuk mengantisipasi seperti ini. Selanjutnya, jika sudah semua yang tadi dibuat, kita akan langsung menginsertnya di dalam 3D. Nah, caranya yang tadi di setri tadi, dia post 1754. Oke. Nah, di sini dia cukup kita blok, lalu kita klik kanan, lalu kita insert. Nah, pada saat proses insert ini, dia akan menunjukkan posisi mana yang paling kiri atau yang paling kanan. Ketika dia sudah milih OK, dia cukup meletakkan di bagian mana dia akan mulai. Saya contoh letakkan dia di situ. Nah, ketika saya sudah mengklik, itu akan menunjukkan di sebelah kiri ada jarak dan akan ditambahkan ke kanan atau ke kiri. Spacingnya 14 mm, saya OK dan dia akan langsung tergenerate semuanya. Seperti itu. Proses sesimpel itu, dia hanya cukup mengklik dan dia akan langsung memasang partnya di mana. Seperti itu. Nah, ketika semuanya saya skip, langsung semuanya sudah terpasang. Saya skip, semuanya sudah terpasang seperti ini. Oke. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, setelah semua part ada, lalu saya cukup mengklik satu tombol, yaitu satu icon, yaitu root wire, dan dia akan menunggu seperti ini, dan semua wire akan langsung muncul. Nah, seperti ini. Semua wire akan langsung ada, langsung tergenerate. Hasilnya, dari sini kita akan bisa meng-entry ports. Panjang kabel yang berwarna hijau berapa, yang berwarna biru berapa, yang berwarna merah berapa. Dan juga kita bisa melakukan kabel harness, yaitu menyatukan beberapa wire sekaligus. Kita, kita berikan kalau ada cincin seperti itu ya, jadi kita berikan dia menyatu gitu. Antara yang kabel 1, kabel 2, dan kabel 3, seperti itu. Itu kabel harness. Itu juga ada fiturnya. Sampai seperti ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin terima kasih sesi tanya jawab. Oke, saya punya prize 2. Belum disuruh angkat tangan, sudah ada yang angkat tangan, sepertinya menarik sekali. Oke, terakhir dari saya sesi tanya jawab, dan mungkin di sini ada address. Jika memang karena pertanyaan sangat terbatas, silakan kontak saya di bilang@trimedia.com atau nomor HP saya bisa dilihat di depan. Bisa ditanyakan apa saja fiturnya ataupun ingin menanyakan tentang apa. Di sini boleh saya kasih 2 pertanyaan ya. Oke, 2 pertanyaan. Saya punya 2 prize dari Mas Novi juga akumulasi. Jadi kita punya 1 voucher Certified SolidWorks Professional Exam seharga $99 USD atau Rp1 juta, sekitar segitu. Yang kedua, voucher training diskon 50% seharga Rp2.500.000 training esensial.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Turun dulu, biar adil. Bantu saya. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya tunjuk. Kaget saya ada assalamualaikum. Maaf Pak. Kita hitung lagi Pak ya. Kita hitung Pak ya biar adil Pak ya. 1, 2, 3. Ya, itu tuh tadi kalau masalah yang di belakangnya yang paling depan yang cewek. Bukan milih. Memang dia tadi kalau masalah yang pertama bukan milih. Ya, kalau milih kan, mohon maaf Pak, tadi Pak saya tidak melihat Pak. Selamat sore semuanya, nama saya Siti Nur Aisyah dari Politeknik TDT Bandung. Wah, teman-teman. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah di SolidWorks Electrical ini ada fitur untuk melakukan simulasi dari rangkaian yang sudah kita buat seperti simulasi di SolidWorks Mechanical. Terima kasih. Tepuk tangannya, pertanyaan sangat bagus sekali. Ini jujur pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Biasanya kalau saya demo electrical belum ada yang menanyakan itu. Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? SolidWorks Electrical itu hanya desain, software design. Jadi untuk mensimulasikannya paling bagus, kita bisa tahu kalau misalnya ternyata awalannya itu 24 volt dan akhirnya itu ternyata 27 volt. Dan itu ternyata error kan? Kita bisa membuat itu semacam simple mekanisme atau simulasi. Jadi kita bisa tahu ternyata di wire ini itu salah atau awalan dan akhiran salah. Seperti itu, hanya mungkin seperti itu. Jadi hanya perbedaan di garis itu akan berubah menjadi tergantung customize yang kita bikin. Entah dia menjadi sebuah coil, sebuah seperti itu, ataupun sebuah zigzag. Hanya seperti itu mungkin Mbak jawabannya. Oke, mungkin cukup berbobot. Kita akan memberikan satu prize. Bisa tolong maju ke depan. Tepuk tangan semua untuk dari teman-teman. Oke, saya akan memberikan satu voucher Certified SolidWorks Professional. Ini bukan title langsung, tapi voucher untuk mengikuti exam seperti itu dan bisa dilaksanakan online. Terima kasih banyak. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak. Satu lagi, saya punya satu voucher lagi untuk training di Trimedia, training berbasis kurikulum dari SolidWorks secara langsung. Jadi kita sudah authorize dari SolidWorks dan kita punya metode sendiri dari SolidWorks. Kita berikan diskon 50% untuk voucher ini seharga 2.500.000 karena sekali training satu orang itu 5 juta rupiah. Cukup bagus harganya karena memang training yang diberikan langsung berdasarkan kurikulum SolidWorks. Kembali kita hitung, Mbak Ria, ini marketing kita dari Trimedia, bisa bantu saya untuk milih. Saya hitung lagi ya, siap? Nggak ada suaranya, siap? 1, 2, 3. Yang mana? Oh itu, oke. Mas yang di depan itu, tolong maju ke depan ya. Di situ aja nih ya. Ada Mas dari maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bayu Kurnia dari Politeknik TDC Bandung. Wah, tuan rumah semua ya? Oke. Kebetulan saya dari Teknik Elektro. Wah, oke. Sebenarnya pertanyaan yang pertama tadi itu pemikiran saya yang apakah bisa disimulasikan atau tidak. Tapi berhubung sudah dijawab, saya memiliki satu pertanyaan lagi yang apakah di SolidWorks Electrical itu memiliki protect? Karena yang saya tahu itu di listrik itu sangat riskan dalam hal misalkan wiring kabel itu. Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa tadi maaf? Mas Bayu. Bisa lebih spesifik jelaskan? Jujur saya bukan orang electrical. Jadi protection itu seperti apa? Karena yang saya tahu ketika kita sudah mengenerate tadi wire jenis tipe apa, ketika kita beli, lalu ya sudah kita rakit dan itu sudah di luar softwarenya. Betul tidak? Ketika kita sudah mendesain, kita proses manufacturing, tidak ada lagi hubungannya bagaimana cara
terpasang dengan si software design. Yang kita tahu data dari desain tersebut kita pakai untuk mengassembly. Mungkin yang saya tangkap seperti itu, mungkin klarifikasinya. Betul. Ya bisa seperti itu. Yang seperti tadi penyambungan dengan titik dot. Nah itu kalau misalkan tidak dipasang atau lupa dipasang titik dotnya, apakah SolidWorks elektrikalnya punya security sendiri dalam artian memprotek apakah harus dipasang titik dot dalam sambungan itu atau tidak? Oke. Pertanyaannya saya jawab langsung. SolidWorks Electrical tidak mempunyai fitur itu karena kesalahan itu sudah dihilangkan. Tadi sudah saya tunjukkan ketika kita menyambungkan antara satu wire dengan wire yang lainnya, sudah langsung membuat dot itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi ada fitur protect itu sendiri kalau menurut saya. Seperti itu. Karena memang sudah dihilangkan. Human error itu sudah dihilangkan. Ketika kita menyambungkan satu wire dengan wire yang lainnya, sudah langsung ada dot itu. Mungkin seperti itu? Ya. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan prize-nya, Mbak Ria. Tepuk tangan, kawan-kawan. Ini dari tuan rumah, dua-duanya yang dapat. Bisa maju ke depan. Kita untuk dokumentasi. Ya, terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih.